sudah lengkap, ada pertanian terpadunya, bahkan ada mitra yang memiliki farm, ayo kita adakan. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah saya edifikasi saya dari dulu saya tidak berubah. Saya tidak pernah membawa istilah ahli pertanian organik, ahli formulator pupuk, tidak. Cukup praktisi pertanian terpadu. Apa itu praktisi pertanian terpadu? Artinya bahwa saya dengan background kuliah, kemudian apa lagi background yang lainnya ya, ya bahwa saya adalah sebagai profesionalismenya, sebagai mengedukasi Iya, ilmu pertanian terpadu. Ilmu pertanian terpadu di dalamnya ada ilmu yang apa namanya? Ada ilmu peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan. Nah, maka di sini ilmu pertanian terpadu ini sangat eh, penting ya untuk disampaikan kepada seluruh mitra PTBS. Apalagi PTBS sudah memiliki produk-produk peternakan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini eh ini salah satu kebersamaan kita juga dengan owner PTBS ya, dengan salah satu promotor pupuk ya, kemudian spot system ya. Ini dipoto tahun tahun kedua ketika ada akan ya, akan dengan PTBS dan alhamdulillah sampai sekarang owner PTBS dan manajemen spot system masih memberikan kepercayaan ya kepada saya untuk terus mengedukasi produk base farming. Jadi secara prinsip kepada ibu semua, kalau kita ingin ditinggikan derajat ya beberapa derajat dari orang-orang beriman, maka ilmulah jawabannya. Ya, ilahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajah. Artinya, Bapak dan Ibu pun bisa. Yang penting kita mau belajar. Ya, para leader-leader yang peraih-peraih di PT BES, beliau diangkat derajatnya. Karena apa? Karena tadi, karena ilmunya. Nah, apalagi setelah memiliki apa yang diinginkan, kemudian bisa berbagi, bisa naik haji, bisa umroh, ya, bisa mengumrohkan orang tua dan lain-lain, bisa bersedekah, bisa berkurban, itu semua dari bab ini ya. Makanya Bapak dan Ibu semua, kalau Bapak dan Ibu melihat foto ini, ya intinya sukses itu menular ya. Nah, jadi ini kebersamaan kita di dalam mengedukasi produk ya, mengedukasi produk, kemudian diberikan sudah kesempatan ini sudah masuk tahun keempat dan mau masuk tahun kelima. Nah, ini pun kebersamaan kita juga ya dengan ya tim Eco Farming original ya. Dulu beberapa tahun yang kemarin kita bertemu juga. Nah, ini formulator yang jenis lama ya, Pak Dr. Jabaloddin Al-Afghani, kemudian bagian direktur produksi juga ya. Alhamdulillah ada kesempatan bertemu, kemudian menyampaikan ya tentang formula-formula terbaru yang ada di komoditi apa standar produksi pertanian eco farming original. Kemudian ada dua yang disampaikan bahwa eco farming bisa dikombinasi dengan produk based farming lainnya. Kemudian kita sepakat bahwa produk eco farming tidak ada lagi istilah-istilah fermentasi, baik ke tanah maupun ke tanaman. Nah, itu kesimpulan ya pertemuan kita dengan para vendor pupuk ya ataupun sanak produksi pertanian. Bapak dan Ibu semua, masuk ke materi inti tentang produk fotosintesis. Ya. Sering saya sampaikan bahwa di dalam proses fotosintesis ini ada proses awal penciptaan manusia. Jadi dari jam mulai 4.30 sampai 9.30 itulah waktu paling terbaik ya. Semua tanaman yang memiliki jati hijau daun ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan proses fotosintesis. Tujuannya untuk keberlangsungan hidup manusia. Keberlangsungan hidup manusia ini tentunya tergantung daripada proses apa yang dikerjakan oleh tanaman yang memiliki jati hijau daun. Ya tentunya di sini yang namanya jati hijau daun ataupun klorofil yang sering disebut klorofil itu itulah dapurnya tanaman untuk memasak dan lain-lain. Maka ketika Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah kata fotosintesis tapi bingung artinya apa? Nah, foto itu sebenarnya gabungan. Fotosintesis adalah gabungan dua kata yang berbeda. Mulai dari foto yaitu cahaya, sintesis adalah pembuatan. Jadi definisi fotosintesis adalah proses pembuatan pembentukan cadangan ataupun ya cadangan makanan ya yang berlangsung di dalam zat hijau daun. Kemudian hasil dari proses fotosintesis tersebut C6H12O6 yaitu pati atau karbohidrat yang akan disimpan dalam biji lurmi dan buah, kemudian akan menghasilkan 6O2 dan 6H2O. Jadi oksigen dan air yang dihasilkan.
Jadi dengan adanya fotosintesis ini adalah waktu terbaik ya tanaman untuk mengembalikan air ke atmosfer. Yaitu, jadi kalau Bapak dan Ibu, hujan ini dari mana sih proses awalnya gitu? Kan taunya laut, kemudian evaporasi, menguap, kemudian berubah menjadi awan, awan didorong oleh angin, kemudian turun di pegunungan, nanti disebarkan ke setiap daerah gitu kan. Nah, jadi tanaman pun ini pun sama mengembalikan air yang sudah berada di dalam tanah. Proses yang disebut dengan evapotranspirasi. Dalam proses fotosintesis ada evapotranspirasi. Jadi selain daripada proses fotosintesis menghasilkan biji berumbi dan buah yang dikonsumsi oleh manusia, kemudian di dalam proses fotosintesis ini pun nanti akan menghasilkan oksigen untuk keberlangsungan hidup manusia dan binatang dan hewan. Kemudian tadi 6H2O, yaitu air yang dikembalikan lagi ke atmosfer yang nanti akan diturunkan lagi berupa hujan. Nah, sering saya menyampaikan dalam proses fotosintesis ini ada proses penciptaan manusia tahap pertama. Menurut Al-Quran, proses penciptaan manusia itu ada 7 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama adalah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Mungkin ketika itu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi kalau manusia turunannya dari saripati tanah. Saripati tanah itu apa? Saripati tanah itu segala sumber olahan dari hasil bumi. Baik itu komoditas tanaman, komoditas pertanian, ataupun peternakan, ataupun perikanan. Itu adalah saripati tanah. Saripati tanah bisa terbentuk kalau ada 4 unsur. Unsur air, angin, api, dan tanah. Maka ketika ya proses penciptaan manusia yang buat Al-Quran tadi, bahwa manusia diciptakan diawali dari saripati tanah. Nah, saripati tanah inilah yang disebut dengan biji berumi dan buah tadi. Termasuk ternak-ternak yang dikonsumsi oleh manusia itu saripati tanah semua. Termasuk ikan pun saripati tanah semua. Nah, maka konsep saripati tanah ini adalah konsep proses penciptaan manusia di tahap awal. Maka ketika kita mengkonsumsi hasil produk pangan yang mengandung berbagai racun kimia sintetis di dalamnya yang berupa residu, sudah dipastikan di situ akan berpengaruh terhadap proses penciptaan manusia itu sendiri. Ya, karena dampak paparan pestisida kalau dikonsumsi secara terus-menerus itu bisa berpengaruh terhadap sel yang ada di dalam spermanya untuk laki-laki, ya, sel telurnya untuk perempuan. Maka di sini kita menginginkan komoditas pertanian yang betul-betul baik dan menyehatkan. Nah, dari proses fotosintesislah diawali. Kita ingin menginginkan produk pertanian itu betul-betul baik dan menyehatkan dengan meminimalisir penggunaan pestisida, ya terutama. Nah, kemudian fase kedua adalah fase nutfah. Nutfah itu semua hasil bumi yang disebut saripati tanah tadi, ada singkong, ada semangka, ada rambutan, ada durian, ada bulir padi, diolah menjadi nasi, ya, dan lain-lainnya. Itu saripati tanah itu kalau dikonsumsi oleh laki-laki akan menjadi sperma, yang mengkonsumsi perempuan akan menjadi sel telur. Nah, itulah fase nutfah. Sudah jadi jabang bayi belum? Belum. Jadi tahapan penciptaan manusia itu diawali dari tadi peranya dulu, yaitu makanan yang disiapkan oleh Allah melalui intisari bumi tadi atau saripati tanah. Nah, fase kedua ini yang disebut dengan fase nutfah. Nah, kemudian masuk ke fase ketiga, pertemuan antara sel telur dan sperma nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan alakoh. Kalau bahasa Al-Qurannya, bahasa biologinya adalah embrio atau zigot. Nah, pertemuan sel telur dengan sperma ya di dalam rahim, ya tentunya karena ini proses pencernaan manusia di dalam rahim manusia, dalam lahir seorang wanita, nanti akan ada yang disebut dengan proses meiosis dan mitosis, ya pembelahan sel sehingga dari pembelahan dari segumpal darah tadi, ya alakoh bahasa Al-Qur'annya, bahasa biologinya adalah embrio atau zigot, nanti akan berubah ke fase keempat yang disebut dengan fase fase mudghah, segumpal daging. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Nah, segumpal daging inilah sudah berwujud, cuman belum ada tulangnya. Nah, disitulah ruh akan ditiupkan. Ruh akan ditiupkan ini, ya, kalau menurut keterangan dalam Al-Quran, itu alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa manusia itu akan ditiupkan ruh itu beserta dengan sifat fujur dan sifat takwa. Fujur sifat pembangkang, sifat maksiatnya manusia, dan takwa adalah sifat ketaatannya kepada sang holiknya. Jadi, kenapa tuh kalau misalkan
manusia ini diperintahkan untuk beriman atau bertakwa, kenapa masih ada sifat ujurnya, masih ada sifat pembangkangnya? Karena sifat pembangkangnya sebagai indikator, ya, sebagai indikator, indikator, ya, seperti pakaian. Pakaian itu bisa dikatakan bersih karena ada indikator tidak ada kotoran gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, maka di sini proses penciptaan manusia yang keempat, yang kelima, kemudian setelah mudgoh itu tulang belulang diciptakan, kemudian tulang belulang dibungkus daging, baru jadi jabang bayi ada 7 tahap. Nah, sering saya sampaikan, kenapa PTBS ngotot harus memproduksi yang diarahkan pada para petani harus memproduksi pertanian yang digunakan karena di dalamnya ada proses penciptaan manusia. Ya, jadi jangan dianggap enteng materi ini. Ya, sedangkan kita diperintahkan hal yang juril insanu ila to'amin. Kenapa setiap manusia memproduksi, memperhatikan makanan yang dikonsumsi itu betul-betul harus baik dan menyehatkan. Karena diawali dari proses inilah manusia itu akan tercipta. Nah, dari proses fotosintesis ini, ya, secara teori, Bapak Ibu semua, ini tahapannya seperti ini ya, proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini, ya, nah ini prosesnya seperti ini. Di jam-jam fotosintesis, jam persiapan mulai jam 4.30 sampai jam 9.30, inilah yang terjadi. Di sini ada air yang eh, apa namanya, yang masuk ya ke dalam meristem perakaran. Nah ini, jadi air ini di jam pagi ya, ini akan masuk ke dalam sistem perakaran. Nah, air ini masuk ke dalam meristem perakaran melalui 3 tahapan. Ada 3 cara. Ada cara gerakan intersepsi akar, gerakan massa, dan difusi. Difusi ini apa namanya, perpindahan karena memang konsentrasi. Ya. Jadi air ini akan masuk ke dalam jaringan. Kemudian dibantu ya di pompa anti gravitasi adanya jatuhnya tanaman adalah daun. Jadi daun ini memompa air, ya memompa air dari tanah, kemudian air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh silam, pembuluh bagian tengah yang ada di dalam tanaman. Ya, kemudian karbon dioksida sebagian besar, ya itu didapatkan itu dari aktivitas manusia dan binatang. Sebagian besar ya, meskipun cendawan bisa menghasilkan karbon dioksida. Dan ketika Bapak dan Ibu membuat proses kompos ya dari bahan-bahan organik, kemudian panas. Nah itu panas itu adalah karbon dioksida, aktivitas dari cendawan mengurai bahan organik. Nah sebagian besar karbon dioksida itu didapatkan dari aktivitas manusia dan binatang. Nah itu dimanfaatkan oleh tumbuhan melalui stomata mulut daun. Kemudian cahaya, ya cahaya matahari ya digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia produksi gula. Kemudian hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh tubuh atau seluruh bagian tanaman. Kemudian untuk respirasi bernapas, jadi tanaman itu bernapas, kalian itu semua ingat jam-jam 19.30 sampai 4.30 kalau kita berada di bawah pohon akan sesak ngap. Karena apa? Karena tanaman pun menyerap oksigen. Nah, seketika mau menjelang azan subuh dimulai 4.30 azan subuh, nah itu kita baru fresh lagi segar karena tanaman pun atau tumbuhan sudah mengeluarkan yang namanya oksigen. Makanya ketika kita keluar di subuh itu fresh segar ya. Kemudian hasil fotosintesis ini kemudian bisa diedarkan ke seluruh bagian tumbuh untuk bernapas tadi, berkembang biak, tumbuh dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan yang disimpan dalam biji biji dan buah. Ketika Bapak Ibu mengkonsumsi tomat, mengkonsumsi bulir padi menjadi nasi, mengkonsumsi jagung, mengkonsumsi singkong, atau komoditas apapun saja di pertanian, di peternakan, termasuk kemarin konsumsi daging-dagingan, itu adalah saripati tanah. Nah, maka disinilah proses penciptaan manusia, Allah menciptakan itu semua, ya. Ada proses penciptaan manusia itu sendiri dari proses fotosintesis ini. Nah, kemudian eh, berikutnya dalam proses fotosintesis ini berlangsung di persiapannya itu di jam 4.30 sampai jam 9.30 atau maksimal di jam 10. Nah, waktu yang kita rekomendasikan di jam fotosintesis ini adalah waktu pengaplikasian produk base farming atau penggunaan pupuk apapun adanya di jam fotosintesis. Karena apa? Karena di jam-jam, jadi matahari itu ketika terbit, ya panjang gelombang tertentu yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia, untuk tanaman, bahkan
jam-jam tertentu itu ayam pun bertelur sebagian besar ya di jam fotosintesis maksimal di jam 10, meskipun ada juga di waktu zuhur ayam bertelur juga ya. Tapi di jam fotosintesis ini ya paling utama adalah inilah banyak gelombang tertentu eh, pada sinar matahari yang intinya nanti akan mengaktifkan berbagai sistem metabolisme tubuh manusia. Makanya kenapa bayi ketika baru lahir beberapa pekan ya harus dijemur karena untuk mengaktifkan yang namanya vitamin D. Karena vitamin D itu bisa aktif ketika apa namanya terkena sinar matahari. Nah, itu salah satu terpenting dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian apa hubungannya dengan produk fotosintesa? Nah, produk fotosintesa adalah produk ya, salah satu produk yang ada di PT BES. Salah satu top brand juga ini cukup laku juga ya produk fotosintesa yang bobotnya 50 gram. Nah, ini produk fotosintesa. Nah, apa perbedaan fotosintesa dengan fotosintesis? Secara makna sama, cuman yang kita bedakan adalah bahwa fotosintesa adalah produk PTBS, kemudian proses fotosintesis, tadi proses pembentukan cadangan makanan yang disimpan dalam biji dan buah dengan bantuan sinar matahari. Nah, produk fotosintesa ini di PTBS alhamdulillah ya cukup laris. Artinya, produk ini ketika digunakan oleh para petani, kemudian petani mendapatkan hasil yang melimpah, maka di situ akan ada repeat order, pembelanjaan ulang. Pembelanjaan ulang adalah salah satu parameter bahwa produk tersebut sudah menebar manfaat untuk para. Nah, produk fotosintesa ini kalau kita definisikan ya, atau secara manfaat beberapa ibu sering melihat flyer ini ya. Nah, ini bahwa produk fotosintesa ini memiliki manfaat, mampu mengatur unsur hara, mengurai bahan organik dalam tanah ya dan lain-lain. Kemudian produk ini bisa diaplikasikan untuk semua komoditas tanaman, baik itu tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, untuk tanah. Bisa semua menggunakan ini. Kemudian produk fotosintesa pun ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan ya, Pak, fotosintesa ini organik atau anorganik gitu kan? Ini banyak pertanyaan sekali para mitra ya yang bertanya. Jadi begini, di Kementerian Pertanian yang namanya izin pupuk itu ada dua, ada izin pupuk organik dan izin pupuk anorganik. Nah, pupuk organik sudah dipastikan keunggulannya bahannya ya, bahan-bahannya yang paling utama adalah lebih mengarah kepada raw material yang berasal dari makhluk hidup ya. Nah, maka di sini pupuk organik ini sangat dibutuhkan ya. Cuma setiap pupuk organik memiliki kelemahan yaitu kandungan NPK-nya kecil, maka harus disupport dari sumber yang lainnya. Nah, kalau pupuk fotosintesa ini kategorinya diajukannya sebagai pupuk anorganik. Tujuannya untuk apa? Supaya kandungannya tidak dibatasi, terutama kandungan NPK-nya. Makanya di sini kalau kita lihat dari pengujian, kandungan NPK pada fotosintesa ini sangat luar biasa. Nitrogennya 12,79%, P2O 57,50, K2O-nya 7,56. Nah, ini kandungan NPK yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk setiap komoditas tanaman bisa dilengkapi dengan adanya produk fotosintesa ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi fotosintesa. Definisinya adalah pupuk ya, dengan teknologi tepat guna mengandung 36 unsur hara dan mineral. Unsur hara itu sebetulnya ada 13 ya. Ada 13. Hara makroprimer NPK, hara makrosekunder, fasimil 7 hara mikro tes elemen. Nah, 7 hara mikro esensial ini ada molybdenum, mangan, ya, boron, klor, cuprum, perum, zinc dan lain-lain. Ini ada 13. Nah, 3 itu ada di alam yaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Nah, sisanya adalah natrium dan lain-lainnya berupa mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara tentang soil nutrient depletion, soil degradation, permasalahan uh, pertanian di Indonesia dan di luar negeri adalah menyusutnya unsur hara dalam tanah. Setelah menyusut unsur hara dalam tanah, maka hilangnya unsur hara dalam tanah. Kenapa bisa terjadi? Karena apa yang dipanen tidak sesuai lagi dengan apa yang dikembalikan ke dalam tanah. Maka ini sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hara makro, primer, sekunder, dan hara mikro esensial. Maka yang paling utama, kita harus menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung unsur hara yang lengkap. Kemudian ini pun dilengkapi dengan asam humat, ya, fitohormon,
Gibralin auxin sitokinin yang merupakan hormon pemacu pertumbuhan, ya, hormon pemacu pertumbuhan. Nah, kemudian ada di dalam produk fotosintesis itu mengandung fotosintesa bakteria. Ya, ini di keunggulannya dulu, mengandung 30 unsur hara dan mineral, ya, tingkat solubility, kerutannya 100% dalam air, tidak perlu pupuk tambahan apapun, tidak perlu difermentasi, tidak perlu tambahan gula, mengandung humic acid dan mikroba pemunah tanah, bisa menaikkan pH, pelarutan fresh jauh lebih baik, tidak ada masukan dari luar. Kemudian di dalam produk fotosintesa ini mengandung fotosintesa bakteria. Fotosintesa bakteria ini kalau kita berikan sinar matahari dia akan memberikan warna ya berupa pigmen warna tertentu berupa warna merah muda pink. Nah, ini kalau kita ya menjemur larutan fotosintesa ini dijemur kemudian kita berikan unsur karbonnya untuk energi makanannya, lama kelamaan itu akan berwarna merah. Nah, itu warna merah itulah ketika diaplikasikan ke daun, ya pigmen warna merah muda ini dia akan mampu menyerap panjang gelombang tertentu sinar matahari untuk kebutuhan fotosintesis tanaman sehingga tanaman bisa melangsungkan proses fotosintesis 3 sampai 5 kali jauh lebih cepat. Maka akan berpengaruh terhadap hasil daripada proses pertanian itu sendiri. Ini manfaat-manfaatnya ya. Kemudian ada asam humat juga. Nah, asam humat ini berhubungan dengan eh, bagian partikel terkecil dari proses composting. Proses composting adalah proses penyerahan material organik yang bersifat kompleks menjadi sederhana, ya. Kemudian dalam kondisi anaerob tanpa oksigen, kemudian bahan organik akan dirubah menjadi kompos dan yang paling senyawa tersederhana yang mudah diserap oleh tanaman adalah asam humat atau humus. Nah, secara aplikasi penggunaan humic acid yang ada pada fotosintesa ini secara ilmu fisikanya mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan fisik ya, terutama dengan teksturnya. Kemudian secara kimiawi ini bisa meningkatkan kapasitas tukar kation. Bapak dan Ibu semua, yang namanya tanah yang subur, yaitu tanah yang subur itu akan dilengkapi dengan berbagai bakteri dan ada pertukaran yang namanya anion dan kation di dalam tanah. Misalkan ada Na plus dengan Cl ingin bertukar muatan. Nah, semakin banyak yang bertukar muatan di dalam tanah, maka tanah tersebut dikatakan tanah yang subur. Ya, beda dengan tanah yang tidak mengandung bakteri, kemudian tidak ada kapasitor kation, itu tanah mati. Ya. Jadi kita nanam apapun tidak akan menghasilkan apapun. Nah, di sini secara kimiawi pun asam humat itu mampu melepas ikatan-ikatan logam berat. Jadi logam berat itu ada ferum, ferum itu sebetulnya ya itu adalah unsur besi, zat besi yang dibutuhkan oleh tanaman. Tapi kalau kebanyakan bisa keracunan. Nah, aluminium, kemudian ada merkuri dan lain-lain. Nah, itu termasuk salah satunya aluminium. Nah, aluminium ini dan ferum ini bersama-sama bisa mengikat yang namanya unsur fosfor. Nah, kalau unsur fosfor ini diikat oleh aluminium dan ferum, maka fosfor ini tidak bisa dimanfaatkan oleh meristem perakaran. Sehingga yang terjadi tanaman membutuhkan makan, ternyata di apa di sekitar perakaran ini tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan karena tadi diikat oleh logam-logam berat. Yang terjadi ya tanaman um, merana ya sama halnya sering kita sampaikan kita sedang berhadapan dengan makanan hidangan yang lezat di meja tapi mulut kita sama-sama dilakban semua gitu kan hanya bisa melihat gitu kan tidak bisa menikmati nah, itu yang terjadi. Nah, dengan adanya humic acid ini asam humat yaitu tadi bisa membenahi meremediasi merestorasi lahan-lahan pertanian yang marginal. Jadi aplikasi fotosintesis ini sangat luar biasa ya kalau diaplikasi lahan-lahan marginal. Kemudian secara biologi pun tanaman bisa menghasilkan fitohormon dari aktivitas sendawan bisa menghasilkan yang namanya auksin, sitokin, dan giberalin. Maka di sini yang namanya humic acid atau asam humat intinya adalah bisa memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Kemudian cara proses pengaplikasian secara prinsip eh, apa yang direkomendasikan oleh tim konsultan base farming bahwa aplikasi produk base farming ini tidak tunggal lagi ya. Nah, kemudian kita mengenal produk BSR. Bapak dan Ibu semua, di PTBS ini ya, setiap Rabu kita adakan yang namanya Zoom training mengenai produk terbaru Seagrow. Bahkan slide-nya pun sudah kita bagikan semua. Nah, slide itu untuk mempermudah kita ketika kita memprospek pemilik kebun sawit. Jadi jangan main closing-closing dulu gitu kan. Ada hitungannya dulu. Ini populasinya dalam luasan 1 hektar berapa?
Karena ada yang 120, 136, atau 143, tergantung panjang dan pendeknya pelepah. Kemudian masuk ke TM berapa nih? TM1, TM2, TM3, TM4. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu semua, maka nanti kita akan mengetahui kebutuhan pupuknya. Begitu pula produk BSR ini. Nah, Best Pump Soloist dengan Seagrow itu sebenarnya Soloist juga. Cuman bedanya, ya, secara kandungan dan secara pengaplikasian. Jadi ada beberapa karakter tanah yang memang eh, karena memang berbeda-beda ya. Di tanah ini setiap jengkalnya berbeda-beda. Nah, ada kalanya dalam satu kawasan base pump dan fotosintesa jauh lebih cocok. Nah, ada kalanya harus diaplikasikan Seagrow juga karena Seagrow Soloist ini berupa Seagrow ini betul-betul dia diproduksi ya untuk menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan terutama yang berhubungan dengan klimat atau cuaca, iklim daerah setempat ataupun cuaca. Karena cuaca ini berhubungan dengan nantinya ketika tanaman ataupun tanah sering diguyur hujan, kemudian di situ ada residu kimia-kimia sintetis, itu akan bersifat asam. Dalam kondisi asam di bawah 5,5, tanaman tidak bisa menyerap apapun karena kondisinya terlalu asam. Nah, maka dibutuhkanlah yang namanya penyeimbang. Kalau di produk BSR ini ada yang namanya fotosintesa. Nah, jadi Best Pump Solis ini salah satu produk unggulan juga di PT BES. Ya, kita lebih mengarahkan, kalaupun Bapak dan Ibu mau menggunakan SOP base farming, maka yang mendominasi adalah produk BSR dengan fotosintesa. Jadi produk BSR ini bisa dilarutkan di dalam air, ya bisa dilarutkan di dalam air dan disemprot ke daun, ya. Meskipun ini bisa digunakan untuk tanaman berbuah tahunan, komoditas perkebunan, ya, ini bisa diaplikasikan juga. Tapi secara prinsip, ini pun bisa diaplikasikan untuk tanaman pangan, palawija, dan hortikultura, diaplikasikan ke daun. Secara nutrisi, ya, secara kandungan, ini cukup lengkap, ya. Secara kandungan cukup lengkap juga. Nah, ini hasil kajian-kajian independen tim, ya. Nah, di sini bisa dilihat kepada semua. Jadi yang namanya BSRI lebih condong ke unsur hara mikro. Maka ketika Bapak dan Ibu mau mempromosikan produk BSR ini di kelapa sawit atau tanaman berbuah tahunan, maka harus dikombinasi dengan produk fotosintesa. Nah, ini produk fotosintesa harus dikombinasi, ya, harus dikombinasi. Nah, karena tadi sudah diketahui kebutuhan NPK-nya di fotosintesa ini jauh lebih tinggi dibanding BSR, maka harus dikombinasi. Jadi jangan mengaplikasikan secara tunggal BSR. Nah, yang kita bahas sekarang ada SOP, namanya SOP base farming. Nah, ini SOP base farming kalian semua, ya. Jadi di dalam SOP base farming ini kita menggunakan produk eco farming tetap digunakan di masa pratanam, tapi 2 tub saja. Nah, kemudian aplikasi ke daunnya kita menggunakan BSR dengan fotosintesa. Ini sebagai salah satu contohnya. Standar operasi prosedur untuk base farming berarti identiknya adalah penggunaan BSR dengan fotosintesa. Untuk tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan, perhutanan. Di masa pratanam ada jadwal aplikasi pada tanah. Nah, karena SOP base farming ini tujuannya itu tadi mengkombinasikan semua produk base farming, ya. Ada eco farming pun kita gunakan, tapi dibutuhkan hanya 2 tub saja. Apa kalau yang misalkan yang membutuhkan 6 tub, 4 sampai 6 tub itu yang mana? Nah, itu SOP eco farming yang terbaru yang ada kombinasinya fotosintesa yang kemarin dibahas. Nah, di sini dibutuhkan 1/5 eco farming original ataupun premium, silakan. Nah, 1/5 itu dari mana? Dibutuhkan 2 tub eco farming per hektar. Jadi 2 tub ini itu untuk luasan 1 hektar di masa pratanam. Jadi per 1.000 meter perseginya atau 0,1 hektarnya kita membutuhkan yaitu sekitar 1/5 tub saja, ya. Jadi 2 tub dibagi 2 tub dikali 30 gram, 60 gram, 60 gram dibagi 10 setara dengan 6 gram per tangkinya. Jadi kita arahkan per 1.000 meter persegi atau per tangki 15 atau 14 sampai 17 liter air. Caranya 1/5 tub eco farming, pilih mau original atau premium boleh salah satunya saja. Dilarutkan di dalam 500 ml air, kocok secara homogen, kemudian setelah homogen masukkan ke dalam 14 sampai 17 liter air satu tangki. Kemudian aplikasikan untuk 1 meter persegi, ya. Hari setelah tanam HST tetap kita tidak merubah istilah itu. Ya tetap kita fokusnya H-3-nya HST. Meskipun tanaman ini belum ditanam. Nah, aplikasikan,
Jadi 1/5 tub atau 6 gram itu untuk satu tangki aplikasikan di lahan 1.000 meter persegi. Nah ini aplikasi ke tanahnya dulu. Jadi sama Bapak Ibu semua ya. Kalau kita ingin mengetahui kebutuhan produk eco farming ini atau produk base farming lainnya, yang paling pertama adalah kita harus mengetahui dulu luasan lahan yang mau diaplikasikan produk base farming. Ya, kemudian baru identifikasi ataupun ketahui juga komoditas apanya gitu. Komoditas apa ini masuknya, ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui luasan lahan, maka di situ nanti akan masuk di kebutuhan produknya. Kalau lahan 1.000 meter ya berarti kan dosis penggunaan sarana produksi pertanian yang ada di PTBS ini eco farming 2 tub fotosintesis 16 saset BSR 2 box, berarti kesimpulannya kalau misalkan dibutuhkan lahannya cuma ada 1.000, berarti semuanya dikali 0,1 saja atau 10%-nya, ya. Itu cara menghitungnya. Nah, kemudian pasca tanam kita membutuhkan, ya, pasca tanam ini kita membutuhkan satu saset BSR, satu saset BSR, kemudian sepertiga saset fotosintesa, ya, ditambah 500 mililiter air untuk pencampuran saja, pelarut air biasa, plus 14-17 liter air aplikasi untuk luasan 1.000 meter persegi pada jam 6 sampai jam 10 pagi. Ya, jadi cara pengaplikasian ini, ya, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah ini kita mengetahui ini semua, maka kita aplikasikan yang paling utama tadi adalah luasan lahan. Nah, kemudian ini salah satu komunitas cabai yang menggunakan SOP base farming. Nah, ini alhamdulillah salah satu testimoni dari mitra PTB juga, yang beliau sudah mengikuti program training yang kita adakan 4 kali, background bukan pertanian, tapi yang sudah mengikuti ini bisa mendampingi para petani di daerah, ya, di daerahnya masing-masing. Nah, ini salah satu testimoninya. Cabai merah ini sampai tanaman ini mati kering, ya, ini dapat hasil panen totalnya 21,75 ton, ya, 21,75 ton. Cabai merah ini tidak ada yang terkena patek, tidak ada terkena virus mosaik yang menguning, semuanya hasilnya seperti ini, ya. Bahan. Nah, ini menggunakan SOP base farming. Ya, cara pengaplikasiannya pun BSR-nya dilarutkan dengan fotosintesa. Satu saset BSR dilarutkan sepertiga saset fotosintesa, campurkan, ya, kemudian masukkan dalam tangki 16 sampai 17 15 sampai 16 liter air, aplikasikan pada daun. Aplikasikan pada daun rutin, ya. Eh, waktunya boleh di jam 6 sampai jam 10 pagi, ya, 7, 21, 33 dan 40. Nah, jadi intinya yang namanya SOP base farming ini penggabungan antara fotosintesa dengan BSF bisa dilarutkan bersamaan dalam satu tangki, ya. Maka dari itu bahwa produk-produk base farming ini yang paling utama adalah bisa dikombinasikan, jadi di aplikasi tidak tunggal lagi, ya. Makanya dari 4 produk yang ada plus satu Seagrow biarkan SOP-nya berdiri sendiri, ya. Yang pertama SOP eco farming, kombinasi eco farming dengan fotosintesa. Nah, ini SOP eco farming yang terbaru. Kemudian SOP base farming berarti dikombinasi antara BSR dengan fotosintesa yang diaplikasikan ke daun. Nah, kemudian yang namanya produk daripada base farming itu adalah produk pertanian yang diproduksi oleh PTBS, ya, yang dipasang oleh PTBS. Nah, itu kita tentukan saja mau menggunakan SOP yang mana. SOP eco farming yang terbarukah yang dikombinasi dengan fotosintesa, atau SOP base farming yaitu BSR dengan fotosintesa. Boleh dua-duanya, oke, ya. Nah, kemudian ini pun salah satu testimoni, ya. Ini lahan pisang yang tidak menggunakan produk PTBS. Jadi kita ada kompetitor dengan vendor perusahaan lain. Nah, yang menggunakan produk base farming yang sebelah kirinya. Nah, ini hijaunya lebih pekat, ya. Jadi BSR-nya dikocor juga, ya. Ini ada cara pengaplikasinya. Bahkan Bapak Ibu kalau ingin tahu cara pengaplikasinya, bisa kunjungi channel YouTube saya, Warusman Channel, ya. Pisang Cavendish nanti judulnya. Base farming untuk pisang Cavendish, dan nanti keluar video ini, ya. Nah, ini yang tidak menggunakan produk base farming, kompetitor berbeda hasilnya. Nah, ini adalah salah satu testimoni juga, ya, di daerah Kabupaten Bandung, ya. Salah satu pemilik
perusahaan tekstil yang memiliki lahan agronomi, kemudian ditanam komoditas hortikultura pisang ini, kemudian dari hasil panen ini nanti akan dijual ke Sunpride. Nah, Sunpride ini adalah salah satu uh, pengusaha hortikultura juga ya. Setiap komoditas tanaman buah-buahan kalau sudah bersabuk berlabel Sunpride itu harganya akan meningkat. Nah, ini salah satu ada kerjasama. Dan alhamdulillah produk kita jauh lebih ramah lingkungan ya. Nah, kemudian ini pun sama ada injeksi pada jantung pisang ya. Jadi pisang ini rata-rata sebagian besar panen petik pertama itu di 12 bulan baru bisa petik ya. Nah, di umur 9 bulan itu baru muncul yang namanya jantung. Nah, 9 bulan 10, 11, 12. Nah, selama 3 bulan itu pisang itu setelah apa namanya? Setelah menjadi jantung, maka dia akan mekar dan kemudian pengisian sampai panen itu di waktu tepat di 12 bulan. Nah, itu pisang ya. Kemudian satu pohon pisang sekali berbuah. Setelah berbuah harus ditebang, nanti muncul lagi anakan. Nah, pisang ini kalau dikaji secara ilmiah lagi, komoditas sangat luar biasa. Makanya dalam Al-Quran diceritakan hanya satu kali saja, di surat Waqiah 29. Pisang yang bersusun-susun, itu saja informasinya. Nah, kemudian pisang ini sebetulnya apa keunggulannya? Nah, ternyata pisang diselidiki oleh para ahli. Di sini ada zat anti stres. Ya, jadi kalau kita sering bercanda, makanya tidak ada monyet yang stroke gitu kan. Nah, kenapa? Pisang ini memberikan relaksasi yang sangat luar biasa kalau dikonsumsi oleh manusia. Kemudian mengandung unsur kalium tinggi juga, Bapak dan Ibu semua. Unsur kalium dibutuhkan juga mineral dalam tubuh manusia ya. Bahkan pengujian-pengujian setelah pasca operasi dan lain-lain, kalau unsur kaliumnya di bawah standar yang ditetapkan dokter, itu tidak bisa pulang kalau pasien ya. Nah ini pisang ini bisa dijadikan sumber kalium untuk tubuh juga, kan memang makanan sangat luar biasa ya, mudah dicerna, mudah diserap ya. Kemudian ini juga salah satu testimoni ya, apa namanya jeruk yang menggunakan SOP based farming. Nah, menurut informasinya bahwa jeruk ini ya menggunakan SOP based farming, kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya? Ini informasi dari petaninya, mitra PTBS juga ya. Karena ketika itu beliau minta pendampingan. Nah, kemudian kita publikasikan lagi. Tahapan pertama, kalau Bapak dan Ibu mau mempromosikan produk based farming untuk komoditas tanaman berbuah tahunan, baik itu jeruk, ada manggis, lengkeng, durian, ya, rambutan dan lain-lain. Bagaimana cara pengaplikasinya? Katakanlah ini tanaman menghasilkan pertama, TM1, jeruk. Nah, apa yang harus kita aplikasikan dulu? Nah, kita bisa mengaplikasikan eco farming dulu. Kalau di situ ada sumber air. Kalau lahan perkebunan sudah pasti apa hortikultura untuk tanaman berbuah tahun ini pasti ada sumber air. Nah, yang agak jarang sumber air itu di tanaman perkebunan, kelapa sawit terutama. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat larutan dulu satu tub eco farming. Pilih mau eco farming original atau premium. Dilarutkan dalam 1 liter air, kemudian masukkan ke dalam 85 liter air yang ada di dalam drum. 85 liter air dalam drum, kemudian di situ campur secara homogen ya. Kemudian masukkan 15 kg pupuk kandang. Campurkan, nah, kemudian nanti siram-siramkan 3 liter per pangkal pohon. Nah, setelah 1 pekan, 7 hari ke depan, kalau Bapak dan Ibu menggunakan SOP based farming, boleh BSR ya. Penam BSR. Jadi BSR sobek setelah kita siapkan lubang dari 30 sampai 50 cm kalau untuk tanaman berbuah tahunan. Nah, kemudian setelah itu lebih baiknya adakan penyiraman. Ya, karena tanaman dikotil ini berbeda dengan tanaman monokotil. Kalau sawit tidak usah di apa namanya? Disiram ya. Karena hanya mengandalkan apa namanya? Kelembaban udara atau relative humidity pun kadar yang di udara itu sudah cukup. Nah, tapi kalau untuk tanaman dikotil seperti jeruk ini ataupun mangga dan lain-lain, setelah aplikasi BSR wajib disiram. Supaya apa? Supaya hasilnya optimal. Nah, setelah itu di hari yang sama ya, baru kita aplikasikan mau SOP base farming boleh, BSM fotosintesa ke daun, mau SOP eco farming terbaru boleh. Eco farming dengan fotosintesa. Semprotkan ke daun rutin 2 pekan sekali atau 14 hari sekali. Aplikasikan ke daun rutin. Aplikasi tanaman jeruk ini atau tanaman berbuah tahunan lainnya di akhir musim penghujan, sekarang mau menghadapi musim kemarau, itu peluangnya jauh lebih tinggi dibanding kita mengaplikasikan ya di musim penghujan.
Kalau kita aplikasikan produk base farming di musim penghujan, hasilnya tidak akan optimal. Kenapa? Karena terjadi pencucian hara. Apalagi yang terjadi? Yang terjadi bunga akan rontok karena curah hujan tinggi tadi. Nah, makanya Bapak dan Ibu kalau mau memprospek tanaman perkebunan, tanaman hortikultura berbuah tahunan, tanaman berbuah tahunan, crop, nah itu aplikasinya di bulan Juni dan Juli ini, tapi syaratnya ketersediaan ada, insya Allah 3 pekan atau 4 pekan setelah aplikasi, bunga akan keluar semua. Karena ketika itu pun tanaman akan mengalami yang namanya cover stressing juga. Karena itu sudah kita kaji ya, itu sudah rumus. Jadi ketika saya melihat ada pertanyaan, oh saya udah aplikasi 2 kali, 3 kali, BSR tidak pernah berbuah, yang tumbuh rimbun daunnya, ya jelas lah, karena fase vegetatif ya, yang diperbaiki di musim penghujan. Tapi ketika kita aplikasikan di akhir musim penghujan, jadi Bapak Ibu semua, yang namanya daerah tropis itu ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, musim penghujan biasanya 6 bulan. Hitung saja. Kalau misalkan kita hitung di bulan Oktober baru hujan atau di bulan November, ya November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni ini sudah mulai masuk musim kemarau. Karena di sini kita harus tahu nanti waktu terbaik berbuahnya itu kapan, harus tahu supaya penggunaan produk Vesperia pun optimal. Ya, nah itu cara aplikasi untuk tanaman berbuah tahunan. Kemudian untuk pengendalian hama dan penyakitnya japri saja ya, karena saya tidak ada kewajiban untuk mengedukasi produk di luar PT BES, tapi nanti saya bisa rekomendasikan harus menggunakan produk apa. Nah ini salah satu petani ya sukses di Batu Malang, Desa Bocek, Batu Malang, Jawa Timur, yang menggunakan produk base farming ya, jeruk siam dan jeruk keprok. Nah, apa bedanya jeruk siam dan jeruk keprok? Kalau jeruk siam kulitnya tipis, ya, sering konsumsi ya. Ada kategori jeruk brastagi, jeruk kintamani, pontianak. Nah, kalau jeruk keprok itu yang ada ujungnya itu ada benjolannya itu, seperti jeruk Garut itu sebagian besar jeruk keprok. Ya. Nah ini varietas jeruk ya. Nah intinya ketika setiap petani sudah panen, maka dibutuhkan nutrisi yang lengkap untuk mengembalikan nutrisi yang sudah diambil di bermuara dalam biji ubi dan buah. Nah, kalau jeruk ini sudah mengandung yang namanya 26 karbohidrat mineral. Jadi kalau kita tidak mengembalikan yang namanya nutrisi yang tadi diambil oleh buah-buahan ini, maka tanaman berikutnya berbuahnya tidak akan optimal. Maka dibutuhkan nutrisi yang cukup lengkap. Ya, ini sebagai salah satu juga ya jeruk yang menggunakan produk base farming. Ini hasilnya melimpah ya, seperti gambaran apa namanya surga ya, banyak buah-buahan seperti ini ya. Jadi eh, apa namanya, yang namanya buah-buahan semuanya menggunakan SOP yang tadi. Jadi Bapak dan Ibu semua kalau menggunakan SOP base farming, apa yang harus diaplikasikan? Harus diaplikasikan tadi aplikasi eco farming pemenataan dulu. Kita tutup eco farming, lakukan 1 liter air, masukkan dalam 80 meter air, kemudian campurkan 15 gram pupuk kandang, campur secara homogen, siram-siraman 3 liter per pangkal pohon. Nah setelah itu baru kita aplikasikan 7 hari berikutnya BSR. BSR ini ya disobek, kemudian ditabur dan sampahnya taruh di pinggirnya, kemudian tutup. Nah di hari yang sama kita bisa aplikasikan nutrisi ya berupa eco farming dengan fotosintesa boleh ke daun rutin 2 pekan sekali ya, plus nanti penghematan penyakit tanaman. Karena di komunitas hortikultura ini paling rentan adalah ini ya, alat buah. Nah, kalau tanaman sudah serang alat buah, yang terjadi seperti ini, ya, yang terjadi seperti ini. Nah, ini salah satunya ya, apa namanya? Nah, ini yang sudah diserang alat buah. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu masih ada yang 1 2 di bawah. Nah, lihat di bawah. Nah, itu ada 1 2 alat buah. Tapi ini alhamdulillah tetangga di daerah Bocek ini, desa Bocek ini, Batu Malang ya, Jawa Timur, banyak yang tidak panen. Kenapa? Karena tadi diserang alat buah. Karena menggunakan kimia sintetis secara 100%. Nah, ini yang menggunakan produk base farming, alhamdulillah masih banyak yang bertahan, ya. Ini luar biasa hasilnya, ya. Kemudian kalau beberapa ibu mau membuat demplot, mau membuat ini silahkan kalau ingin perlu pendampingan ya, seperti saya sampaikan. Pada dari itu, Pak, saya mau didampingi demplot, silahkan. Karena selama ini kan dari 4 tahun yang lalu saya tugasnya seperti itu. Jadi jangan sampai setelah Bapak dan Ibu mengalami kegagalan baru laporan. Apa?
itu kita bisa memperbaikinya di kemudian hari. Tapi kalau misalkan pengajuan demplot untuk didampingi, ya kita dampingi jangan sampai gagal. Ya, makanya ilmu pertanian itu bisa didapatkan yang menjadi kuatnya adalah pengalaman. Nah, kalau petani kuat di pengalaman, tapi mohon maaf, dari segi pengedukasian kepada orang lain agak bingung menata kata-katanya, komunikasinya gitu kan. Tapi secara pengalaman luar biasa, ya. Nah, itu. Nah, kalau kita sebagai mitra PTPS harus menguasai itu semua. Dari pengalaman kita kuasai, dari segi komunikasi dengan para petani pun kita menguasai, ya. Dengan para praktisi pertanian yang lainnya, dengan para mahasiswa, dengan para akademisi pun kita bisa mengimbangi, ya. Jadi itulah ilmu pertanian yang memiliki seni bagaimana caranya menyediakan ketersediaan airnya, mencukupi kebutuhan nutrisi haranya, dan mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Cuma tiga saja sebetulnya. Ini diolah semua. Bagaimana caranya? Dan apa yang disampaikan berupa SOP based farming, SOP farming itu hanya berupa panduan. Itu bisa fleksibel, ya bisa ditambah tapi tidak bisa dikurang, ya cara pengaplikasiannya itu. Kalau misalkan ditambah berarti pertumbuhan belum ideal, kalau dikurang tidak mungkin karena itu sudah hasil kajian kita pengaplikasian 4 kali di masa pasca tanam untuk tanaman-tanaman semusim, ya seperti tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Nah, baik kepada ibu semua, tepat ya di jam saya jam 11, bagi bapak dan ibu yang ada yang mau ditanyakan silahkan di save nomor saya di 0813 9542 4378. 0813 9542 4378. Ya. 0813 9542 4378. Jadi eh, kita berharap ya apa yang disampaikan ini tetap menjadi ladang jariah kepada ibu semua ketika ilmu ini disampaikan pada orang lain. Jangan pernah berhenti sampai di bapak dan ibu semua mengenai ilmu ini, tapi berikanlah yang terbaik untuk para petani-petani kita ya di daerahnya masing-masing. Karena petani itu sedang membutuhkan yang namanya pencerahan-pencerahan. Arahkan kalau petani itu harus seperti apa, kalau petani ingin meningkatkan hasilnya seperti apa, karena secara prinsip semuanya ini tergantung daripada edukasi yang kita berikan. Maka dari itu, mari kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Saduala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi